Sari Mega dengan NIM L1A119039. Saya berasal dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi 2019. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang budidaya malapari. Sebelum saya menjelaskan bagaimana proses-prosesnya, saya juga akan menjelaskan ekologi dan penyebaran dari malapari tersebut. Malapari diyakini berasal dari Asia daratan, khususnya menyebar di wilayah tropika dan subtropika di India, Bangladesh, Nepal, dan Burma dan Thailand. Sedangkan di Nusantara, malapari umum ditemukan di pantai-pantai berpasir dan berkarang. Satu varietasnya yakni Serocarpa atau Praintot menyebarkan lebih jauh ke pedalaman sekitar tepian sungai. Ketika kita menanam sesuatu, tentunya kita akan mendapatkan manfaatnya. Nah, manfaatnya dapat kita gunakan untuk mengobati akibat sengatan ikan sembilang atau sejenisnya. Lalu, bijinya yang beracun dapat dipakai untuk meracun ikan. Minyak bijinya dipakai untuk mengobati penyakit kulit sebagai minyak lampu, bahan pembuatan sabun, dan kini juga sebagai bahan biodiesel. Malapari ini merupakan pohon yang berukuran sedang, tingginya hingga 25 meter, dan gemang batang hingga garis-garis tengah mencapai 25 cm. Pegangan halus hingga memecah dangkal, kelabu hingga coklat sampai jambon. Daun-daunnya majemuk, menyirip gasal beranak daun 5, panjang 15 sampai 30 cm, gundul. Helai anak daun tipis seperti kertas, jorong lebar hingga bundar telur 8 kali 5 cm. 6 pasang daun tulang sekunder, helaian dengan ujung penetes yang pendek, tumpul atau membundar, pangkal helaian membundar. Perbungaan dalam tandan di ketiak panjang hingga 20 cm. Kuntum bunga sepanjang 1 cm dengan kelopak berbentuk mangkuk, merah jambu hingga merah kusam. Mahkota bunga merah jambu atau putih. Polongan lonjong dengan ujung melengkung 4-7 cm. Gundul, mengayu, coklat pucat, tidak memecah, berisi sebutir biji. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membudidayakan malapari. Sebelum kita menanam, tentunya kita harus memenuhi persyaratan tempat tumbuh tanaman malapari ini. Tanaman malapari banyak ditemukan di sepanjang pantai. Biasanya pohon ini tumbuh bergerombolan. Pohon ini termasuk pohon cepat tumbuh. Dalam jangka 4-5 tahun, pohon ini dapat mencapai 20-50 meter dan sudah mulai berbunga dan berbuah. Umumnya, tanaman ini ditanam di areal pesisir kawasan tropis karena sifatnya yang tahan terhadap salinitas dan udara yang terbuka. Tanaman malapari tumbuh baik pada tanah liat berpasir, tanah berpasir, dan tanah liat yang bergumpal-gumpal pada kondisi masin dan alkalinitas. Malapari merupakan tanaman asli daerah subtropis dan humida yang memiliki curah hujan tahunan antara 500 sampai 2500 mm. Pada tingkat anakan, toleran terhadap naungan dan dapat mengikat nitrogen udara bebas. Memelihara tanaman ini relatif lebih mudah, tahan terhadap hembusan angin dan kekeringan, tetapi sensitif terhadap cuaca yang sangat dingin. Malapari akan menunjukkan kekurangan nutrisi jika tumbuh pada tanah dengan pH di atas 7,5. Nah, awal yang pertama yaitu pembibitan. Pembibitan ini cukup mudah. Tanaman ini diperbanyak dengan cara melalui biji, di mana biji dipilih buah yang benar-benar masak atau buah yang telah jatuh dari pohon. Setelah itu, daging buah dikelupas, biji dan benih harus langsung ditabur agar tidak menurun daya kecambahnya. Setiap polybag
Diisi dengan media tanam dengan campuran tanah lapisan atas atau topsoil dengan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Setiap polybag tidak boleh ditanami lebih dari satu benih. Nah, tempat pembibitan harus diberi naungan atau atap dengan berupa daun kelapa atau naungan lainnya. Pembibitan ini dilakukan selama 2-3 bulan. Nah, kegiatan yang dilakukan selama pembibitan antara lain dapat melalui penyiraman. Penyiraman dapat kita lakukan selama pagi dan sore. Biasanya ketika masih bibit kita menggunakan gembor agar bibit tetap terjaga kelembapannya. Setelah itu dilakukan penyiangan dengan pembersihan gulma di sekitar. Agar tidak mengganggu bibit-bibit yang akan berkecambah, maka dilakukan pembersihan gulma di sekitar bibit. Dan seleksi dengan memilih bibit yang bertumbuhan dengan baik. Nah, jadi bibit-bibit yang afkir atau tidak baik akan dipisahkan dengan tumbuhan yang dengan yang pertumbuhannya baik. Pembibitan secara vegetatif juga mudah dilaksanakan, yaitu dengan cara stek batang. Stek ini diambil dari pohon induk dengan penampilan baik dan sehat. Bahan stek diambil dari ranting berukuran 1-1,5 cm atau dari terobosan hasil pemangkasan. Tidak memerlukan bahan perangsang pertumbuhan akar. Stek umur 2 bulan sudah berakar dan tunas mencapai 8-15 cm. Nah, setelah itu kita memerlukan persiapan lahan. Kegiatan persiapan lahan meliputi pembukaan lahan, penggergajian, pembuatan lubang tanam, lahan yang akan ditanami dibersihkan dari semak belukar terutama di sekitar calon tempat tanam. Pengajiran perlu dilakukan dengan cara menancapkan ajir, bisa dari bambu, kayu, dan lain-lain. Dengan jarak tanam disesuaikan dengan rencana populasi tanaman yang akan dikehendaki. Lalu, setelah mengatur jarak tanam, masuk pada penanaman. Penanaman dilakukan pada awal atau selama musim penghujan, sehingga tidak kekurangan air. Lalu, bibit yang ditanam dipilih dengan sehat dan cukup kuat, serta tinggi sekitar 50 cm atau lebih. Nah, saat penanaman, tanah di sekitar batang akan dipadatkan dan permukaannya dibuat agak cembung. Penanaman dapat juga dilakukan secara langsung di lapangan tanpa pembibitan dengan menggunakan stek batang atau cabang. Kita harus menentukan jarak tanam yang biasa digunakan berkisar antara 2 meter x 2 meter sampai 5 meter x 5 meter. Nah, setelah itu masuk kepada pemanenan. Buah yang dikumpulkan sebaiknya sudah berwarna hijau kecoklatan sampai berwarna coklat. Buah-buah ini dapat dikumpulkan dengan cara menggoyang dahan dan apabila buah sudah tua akan rontok dengan sendirinya. Kemudian dikupas secara manual seperti akan mengupas kacang tanah. Hasil perhitungan potensi produk pada akhir musim buah dapat dikumpulkan 28 kilo dari satu pohon. Apabila rendaman 25%, maka dihasilkan 225 sampai 2225 kg per hektar per tahun minyak lemak dengan cara pembudidayaan yang baik dan rotasi tanam 5-7 tahun. Maka produk perkebunan Malapari yang dihasilkan mencapai 2 ton minyak lemak dan 5 ton kayu bakar per hektar atau per tahunnya. Lalu, masuk pada pengeringan dan pengupasan. Pengeringan buah bertujuan untuk mempermudahkan proses pengupasan buah. Pengeringan ini dilakukan dengan cara dijemur di bawah matahari hingga biji mencapai kadar air sebesar 7-10%. Buah yang telah kering ditaruh di tempat teduh dan menunggu proses pengupasan. Setelah buah dikupas, dengan cara buah yang sudah dikeringkan diletakkan di atas permukaan yang keras. Lalu, biji dan minyak Malapari yang mentah mengandung asam amino kompleks dan furavoria.
Senyawa-senyawa ini dapat diambil dari biji dan minyak via ekstraksi dengan alkohol. Minyak yang baru diekstrak berwarna kuning kekuningan hingga kecoklatan dan akan segera berwarna gelap setelah disimpan. Sekian tugas yang dapat saya buat. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.